Saudara sekalian, pagi hari ini kita meneruskan pembahasan dari 7 gereja di dalam kitab Wahyu. Kita sudah membahas gereja Efesus dan gereja Smyrna. Dan sekarang adalah gereja yang ketiga, yaitu gereja Pergamus. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan makanan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kiranya firman yang kelihatan biasa, Roh Kudus singkapkan keajaibannya. Dan firman yang kelihatan sulit, Roh Kudus singkapkan keindahannya. Dan kiranya kami semua ditaklukkan oleh Roh Kudus di bawah kaki firman, dan kami menyerahkan diri untuk taat kepada firman Tuhan. Urapilah hambamu, sertailah hambamu, dan bekerjalah di tengah kami. Dan Roh Kudus kiranya berbicara langsung di dalam hati kami masing-masing. Dan setiap orang dilembutkan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada 5 pertanyaan yang kita jawab dari teks ini. Setiap minggu kita melewati hampir seperti ini khotbah kita. Saudara sekalian, yang pertama kita bertanya, siapakah Tuhan Yesus yang diperkenalkan di dalam surat ini? Tuhan Yesus memberikan 7 surat kepada 7 jemaat, dan setiap jemaat menerima 1 surat yang berbeda dengan jemaat yang lain, dan Yohanes menuliskan ke-7 surat itu, dan setiap surat dimulai dengan perkenalan tentang siapa Tuhan Yesus yang berbeda-beda dari satu surat ke surat yang lain. Setiap jemaat, setiap gereja memperoleh identitas Tuhan Yesus yang berbeda. Dan saudara sekalian, saya perlu terus ingatkan bahwa saudara, setiap kata di dalam surat ini sangat dipahami dengan baik oleh seluruh jemaat yang menerima surat ini. Surat kepada Pergamus, surat kepada Smyrna, Tiatira, Laodikia, setiap kata yang muncul mereka paham dengan baik apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saudara sekalian, Tuhan Yesus perkenalkan diri dalam ayat 12, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara sekalian, kata pedang yang tajam dan bermata dua, saudara, mengingatkan kita kepada Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Saudara sekalian, dari sini kemudian kita mulai menerima satu ide, kita mulai menerima satu pemahaman bahwa pedang itu, saudara, nanti yang juga kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Pedang itu adalah firman. Pedang itu adalah firman Tuhan. Pedang yang tajam dan bermata dua adalah simbol daripada firman. Dan saudara sekalian, ini bukan sesuatu tafsiran yang mengada-ada, karena Paulus berkata di dalam perlengkapan senjata rohani, Paulus berkata dalam perlengkapan senjata rohani bahwa pedang roh adalah firman Allah. Ketika Paulus bicara mengenai perlengkapan senjata rohani, pedang roh adalah firman Allah. Efesus pasal yang ke-6. Saudara, kalau saudara baca semua penjelasan Paulus tentang pedang roh itu, kita tidak menemukan, saudara, senjata pertempuran kecuali pedang roh ini.
Yang Paulus bicarakan kepada kita, saudara, adalah bicara tentang saudara, perlengkapan untuk pertahanan, ketopong keselamatan, baju zirah kebenaran, keadilan, ikat pinggang kebenaran, saudara, perisai iman. Semua itu pertahanan. Paulus tidak bicara, saudara, tentang serangan, tentang senjata untuk menyerang, kecuali firman. Tidak ada senjata untuk menyerang, kecuali firman. Pedang roh adalah firman. Sisanya semua senjata pertahanan. Kasut, kerelaan menginjili, pertahanan, saudara. Baju zirah, ketopong, semua itu pertahanan. Satu pedang, satu senjata untuk menyerang, satu senjata untuk menyerang, yaitu pedang roh yang adalah firman. Maka saudara, orang tidak bisa menang dalam peperangan rohani melawan godaan setan, melawan godaan dosa, melawan godaan kedagingan, melawan godaan dunia, kecuali saudara narasi-narasi yang dibangun oleh setan, yang dibangun oleh dosa, yang dibangun oleh dunia itu dipatahkan dengan firman. Tidak bisa saudara. Ketika orang digoda oleh dosa, kalau dia pikir firman terus menerus, pasti berhenti berbuat dosa. Ketika orang itu digoda oleh dosa, ketika orang itu digoda oleh setan. Setan kan bangun narasi-narasi. Seperti nanti kita lihat dalam khotbah ini. Saudara. Setan membangun narasi-narasi untuk orang berbuat dosa. Dia kan menciptakan argumentasi, dia menciptakan konteks, dia menciptakan pemahaman-pemahaman supaya orang itu berbuat dosa. Saudara. Bagaimana menang? Menang kalau saudara dia bawa firman untuk menelanjangi. Paulus pernah bilang, telanjangilah perbuatan-perbuatan jahat itu. Bagaimana cara menelanjanginya saudara? Firman telanjangi. Bagaimana caranya saudara mematahkan saudara argumentasi setan yang dibangun di dalam pikiran supaya kita berbuat dosa? Firman. Maka saudara, semakin banyak saudara baca firman, semakin banyak saudara mempunyai firman di dalam hatimu, Roh Kudus pakai itu untuk beri kepada saudara kemenangan. Kalau saudara tidak mempunyai firman, saudara tidak mungkin menang atas godaan saudara. Sekali lagi saudara, setan, dosa, dunia, saudara itu kan membangun narasi-narasi untuk kita kemudian saudara berbuat dosa. Bagaimana caranya? Saudara telanjangi perbuatan itu, kata Paulus. Bagaimana caranya? Firman, saudara. Dia patahkan itu. Dia patahkan, saudara. Firman itu dipakai oleh Roh Kudus untuk mematahkan setiap argumentasi yang dibangun. Saudara, firman adalah pedang roh. Nah ini saya tidak bahas terus pembahasan ini. Saudara, kalau dengar khotbah-khotbah doa pagi di gereja kita sebelum pandemi, saya suka bilang tentang mintalah firman untuk kebutuhan saudara. Saudara perlu apa sekarang? Saudara perlu untuk mengampuni? Minta firman. Saudara perlu untuk sabar? Minta firman. Saudara perlu untuk setia? Minta firman. Saudara perlu untuk semangat? Minta firman. Saudara perlu untuk rajin berdoa? Minta firman. Kan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang itu biar lapar, saudara. Tapi kalau ada firman yang memberi makan kepada jiwa dia bisa berapi-api enggak? Bisa berapi-api loh, saudara. Karena firman beri makan kepada jiwa dia. Nah, kita kembali ke Wahyu, saudara. Saudara sekalian, pedang roh itu muncul 3 kali, saudara, di dalam Wahyu. Pedang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus muncul 3 kali dalam Wahyu. Saudara, muncul kali pertama dalam pasal pertama ayat 16. Dalam pasal pertama ayat yang ke-16, lalu pasal yang kedua yang kita baca di sini, dan pasal ke-19 ayat yang ke-15. 3 kali. Pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 12, pasal 19 ayat 15. 3 kali. Apa maksudnya 3 kali, saudara? Saudara, pedang yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Muncul 3 kali, saudara. Pertama kali muncul di dalam pasal pertama ayat yang ke-16, itu adalah general description. General description. Dia perkenalkan Kristus sebagai yang membawa firman. Pedang firman di mulutnya itu kali pertama. Muncul dalam pasal pertama ayat yang ke-16. Muncul kali kedua dan kali yang ketiga, saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu, saudara, dipakai untuk menghakimi. Kali yang ketiga saudara muncul dalam pasal ke-19 ayat yang ke-15, 19 ayat 15, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Firman yang keluar dari mulut Yesus untuk menghakimi bangsa-bangsa. Itu pasal ke-19. Kalau begitu saudara, pasal yang kedua ayat yang ke-12, saudara, berarti firman yang keluar dari mulut Yesus
Bukan memukul bangsa-bangsa, tetapi memukul jemaat yang kompromi, saudara. Memukul siapa, saudara? Pasal 2 ayat 12 memukul jemaat yang kompromi. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika Yesus diperkenalkan sebagai yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, berarti Kristus diperkenalkan sebagai judge, sebagai eschatological judge, hakim akhir zaman. Gereja gak beres, kompromi. Di dalamnya ada jemaat yang kompromi. Di dalamnya ada jemaat yang kompromi. Itu sebabnya saudara, Kristus diperkenalkan sebagai hakim akhir zaman. Yang nanti saudara di dalam akhir zaman saudara, Yesus mempunyai kuasa untuk menghakimi. Kita sudah bahas itu dalam PA tentang penghakiman terakhir. Saudara bisa dengar di YouTube. Tetapi saudara di sini, saudara bukan hanya bicara tentang penghakiman terakhir saja. Nanti di bagian selanjutnya saya akan bahas. Tapi juga bicara tentang penghakiman sekarang. Di dalam dunia dengan firman. Kristus menghakimi jemaat yang kompromi. Kristus menghakimi jemaat yang kompromi. Apa maksudnya? Nanti kita lihat, saudara. Ini bagian pertama dulu. Siapakah Kristus? Dia memakai pedang tajam dan bermata dua. Kristus adalah eschatological judge yang membawa saudara verbal judgment of the word of God. Penghakiman dengan firman. Mari kita lihat pertanyaan kedua. Apakah kelebihan jemaat Pergamus? Kelebihan jemaat Pergamus, ayat 13. Kelebihan jemaat Pergamus, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jemaat saudara adalah jemaat yang setia. Ada orang-orang yang setia di dalam gereja Pergamus, yang berpegang kepada nama Tuhan dan yang tidak menyangkal iman kepada Tuhan. Mereka berpegang kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman kepada Tuhan. Berpegang kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman kepada Tuhan. Kita sudah ngerti lah ini, saudara. Kita sudah ngerti apa lebihnya. Apa lebihnya jemaat Pergamus. Kalau bicara soal tidak menyangkal iman, bicara soal berpegang kepada nama Tuhan, kita sudah mengerti ini, saudara, ini sudah biasa, ini common. Tapi apa kelebihan daripada jemaat Pergamus? Saya perhatikan ayat 13. Ada kata tempat dan kata zaman di ayat 13. Saudara lihat ayat 13. Di tempat tata iblis. Di zaman atau pada zaman Antipas dibunuh. Artinya apa, saudara? Kesetiaan jemaat itu diwujudkan di dalam konteks ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang sulit. Bukan sekedar setia, setia sudah ngerti lah. Setia sudah ngerti, saudara. Jarang orang berbuat dosa di gereja, jarang. Berarti bicara setting ya. Jarang orang berbuat dosa, orang berbuat dosa di kamar kos, banyak. Orang berbuat dosa di gereja, jarang. Saudara. Orang gak berani juga. Di gereja, saudara, kecuali orang dalam toilet, saudara, sisanya semua ada CCTV. Orang gak berani berbuat dosa. Bukan berarti tidak ada dosa, bisa ada dosa, tapi orang takut. Tapi di kamar kos. Maka saudara bicara setia, setia itu saudara setia di mana? Setia yang diwujudkan di dalam konteks saudara di tata iblis, di tempat tata iblis, di zaman Antipas dibunuh. Mereka setia di dalam konteks yang sulit. Jadi berpegang kepada nama Tuhan, setia kepada Tuhan itu kapan saudara? Di mana? Ada kata tempat sama ada kata zaman, itu ruang dan waktu. Kesetiaan yang diwujudkan di dalam konteks ruang dan waktu. Pergamus disebut sebagai tempat tata iblis. Kenapa, saudara? Pergamus disebut sebagai tempat tata iblis. Pergamus adalah the cult capital, ibu kota penyembahan berhala, saudara. Orang bilang Jakarta adalah ibu kota Twitter dunia, katanya. Pemakai Twitter salah satu yang terbanyak di dunia. Ini saudara, ini namanya cult capital, ibu kota penyembahan berhala. Di belakang dari kota Pergamus ada gunung dan di situ saudara kuil-kuil yang banyak itu saudara disusun seperti tahta, throne like altar of Zeus, throne like seperti tahta saudara. Kuil yang banyak kalau lihat dari jauh
seperti tahta, tapi itu altar, bukan tahta, itu altar, saudara. Itu sebabnya, saudara, kata tahta mereka ngerti. Jemaat Pergamus ngerti, saudara, karena di kota itu ada susunan kuil yang banyak, saudara, yang bentuknya seperti tahta, tetapi bukan tahta, itu kuil-kuil itu adalah altar untuk memberi persembahan kepada dewa-dewa. Maka Yesus berkata, tahta iblis, engkau tinggal di tempat tahta iblis. Mereka, saudara sekalian, mempunyai kuil yang sangat banyak. Mereka menyembah, ada kuil untuk kaisar tentu, seperti kota Smyrna, saudara, ada kuil untuk kaisar sejak zaman Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu waktu Yesus lahir ya. Mereka menyembah banyak dewa, termasuk diantaranya saudara Asklepius. Asklepius itu dewa kesembuhan yang simbolnya ular. Ular, itu sebabnya saudara lihat apotik-apotik ada gambar ular, saudara ya. Itu saudara berkaitan dengan saudara mitologi. Dewa kesembuhan itu ular, saudara. Asklepius namanya. Itu Asklepius itu saudara ciri khas kota Pergamus sebab saudara emblem kota itu pakai gambar ular. Mereka menyembah banyak dewa, saudara sekalian, mereka juga menganiaya gereja, sudah pasti. Dalam khotbah tentang Smyrna saya katakan saudara, orang Yahudi itu kaya-kaya dan mereka memberikan banyak uang kepada pemerintah kota untuk menunjang pembangunan kota. Dan setiap kali uang jalan, bukan hanya uang jalan sekaligus kuasanya jalan. Ketika uang diberi kepada pemerintah kota sekaligus mereka bisikin orang Kristen tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jadi pemerintah kota terima uang dan terima pesan sponsor. Itu sebabnya kemudian saudara orang Kristen dibasmi. Makin kaya orang Yahudi, makin menderita orang Kristen. Itu konteks gereja Smyrna. Saudara sekalian, inilah yang terjadi di dalam satu pola yang sama terus-menerus di sepanjang sejarah. Setiap kali ada perkawinan agama dan politik, selalu minoritas dianiaya. Setiap kali ada perkawinan agama dan politik, selalu minoritas dianiaya. Setiap kali ada perkawinan agama dan politik, selalu minoritas dianiaya. Kenapa? Karena agama beri loyalitas kepada politik. Politik beri fasilitas kepada agama. Agama perlu fasilitas dari politik, politik perlu loyalitas dari agama. Itu sebabnya, saudara sekalian, salah satu fasilitas yang diberi oleh politik kepada agama adalah menganiaya mereka yang berbeda. Agama bilang ini bukan kita, ini bukan kubu kita. Kalau you perlu saya, tolong beresin mereka. Maka saudara minoritas dibantai. Saya ulang ya, ini saudara ini pemikiran saudara mengerti, ikutin pikiran ini. Agama perlu fasilitas dari politik, perlu fasilitas. Politik perlu loyalitas. Perlu loyalitas, saudara. Ya. Perlu loyalitas. Itu sebabnya ketika Billy Graham meninggal, hampir semua presiden Amerika yang masih hidup datang, saudara. Datang. Kenapa, saudara? Dia perlu Billy Graham, saudara. The greatest evangelical leader di Amerika. Amerika, saudara, itu negara yang Injilnya paling kuat, saudara. Kelompok Injil yang paling kuat itu di Amerika, saudara. Dan pendeta Injil yang paling besar itu Billy Graham. Itu sebabnya, saudara, ketika Billy Graham, saudara, jenazahnya taruh di situ, Donald Trump, Mike Pence, saudara, lalu saudara Clinton, Bush senior, Bush junior, saudara. Semua yang masih hidup itu saudara jejer di situ. Agama perlu fasilitas. Politik perlu loyalitas. Maka saudara politik bantu agama bagaimana caranya? Aniaya mereka yang berbeda, yang bukan orang mayoritas. Saudara, ini yang terjadi, maka saudara kenapa disebut sebagai tahta iblis, tempat tahta iblis? Saudara perhatikan, tahta iblis mempunyai 3 ciri. Tahta iblis mempunyai 3 ciri. Tahta iblis mempunyai 3 ciri. Ciri yang pertama, tahta iblis saudara penuh dengan penyembahan berhala. Tahta iblis penuh dengan penyembahan berhala. Ini ciri yang pertama. Tahta iblis penuh dengan penyembahan berhala. Yang kedua, saudara, saudara sekalian, tahta iblis penuh dengan dosa. Di sini bicara mengenai perzinahan. Pertama, saudara, tempat yang disebut tahta iblis mempunyai 3 ciri. Ciri yang pertama penuh dengan penyembahan berhala.
Ciri yang kedua, penuh dengan dosa. Dan ciri yang ketiga, penuh dengan penganiayaan kepada gereja. Ini 3 ciri. 3 ciri tempat tahta iblis. 3 ciri tempat tahta iblis. Pertama, penuh dengan penyembahan berhala. Yang kedua, penuh dengan dosa. Yang ketiga, penuh dengan penganiayaan kepada gereja. Pertama, penuh dengan penyembahan berhala. Yang kedua, penuh dengan dosa. Yang ketiga, penuh dengan penganiayaan kepada gereja. Gereja Pergamus berada di tempat tahta iblis. Itu sebabnya kesetiaan mereka dihargai oleh Tuhan Yesus. Karena mereka bukan ada di sembarang tempat, saudara. Mereka bukan ada di sembarang tempat. Tidak semua tempat sama penganiayaannya. Korea Utara sangat keras penganiayaan kepada orang Kristen. Saudara sekalian, itu sebabnya tempat yang disebut dengan tahta iblis itu, saudara, tempat yang disebut dengan tahta iblis memiliki 3 ciri ini. Penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan dosa, dan penuh dengan penganiayaan kepada gereja. Mereka setia, jemaat Pergamus setia di mana saudara berada di tempat tahta iblis. Mereka setia saudara pada zaman Antipas dibunuh di hadapan mereka. Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan mereka. Siapa Antipas ini? Bukan Herodes Antipas, saudara. Siapa Antipas ini? Antipas ini tidak diberitahu kepada kita siapa dia. Itu sebabnya banyak penafsir mengabaikan untuk membahas Antipas. Tapi bagi saya, the absence of identity means something. Bagi saya, saudara, tidak adanya identitas Antipas itu, saudara, mempunyai makna yang sangat penting, saudara. Kenapa? Tidak penting kita tahu siapa dia. Yang penting kita tahu dia setia. Ini sama dengan Apeles. Apeles yang muncul di dalam Roma pasal yang ke-16. Paulus, saudara, mengatakan salam kepada Apeles yang kesetiaannya kepada Kristus sudah terbukti. Apeles itu tidak diberitahu kepada kita siapa itu Apeles, tapi dia setia kepada Tuhan. Kesetiaannya itu yang perlu, saudara. Antipas sama. Gak diberitahu siapa itu Antipas. Kita tidak tahu siapa Antipas, saudara. Tidak ada penafsir bisa memberi clue apapun siapa Antipas ini. Itu sebabnya banyak penafsir sudah mau bahas, kan tidak bisa bahas apapun, saudara. Tapi yang pasti Antipas itu setia. Setia kepada Tuhan, saudara. Dan orang Pergamus tetap setia ketika Antipas dibunuh di depan mereka. Roma 16, Paulus bicara mengenai Apeles. Juga tidak diberitahu kepada kita siapa itu Apeles. Banyak, saudara sekalian, identity yang miss di dalam Alkitab. Bukan miss kesalahan, miss kebaikan, saudara. Sengaja tidak muncul supaya mengingatkan kita, saudara. Tidak penting siapa kita. Yang penting kesetiaan kita. Tidak penting, saudara, siapa kita. Setia apa enggak. Saudara bicara identitas hebat-hebat tapi tidak setia, nggak ada gunanya, saudara. Yang penting setia. Siapa itu Antipas? Tidak tahu. Saudara perhatikan, kesetiaan orang Pergamus diwujudkan di dalam konteks ruang dan waktu. Saudara, kesetiaan itu harus dikonkretkan di dalam ruang dan waktu. Kesetiaan itu, saudara, harus di-embodiment, saudara, harus dikonkretkan. Kesetiaan itu harus dikonkretkan di dalam ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu yang diperkenalkan kepada kita dalam surat jemaat Pergamus ini adalah ruang dan waktu yang sulit. Maka saudara, kita boleh bilang masa pandemi ini adalah masa di mana orang Kristen, saudara, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperlihatkan kesetiaannya. Ini masa kita perlihatkan kesetiaan. Masa yang sulit, masa yang tidak biasa. Kenapa, saudara? Karena orang Pergamus itu setia, saudara, ketika, saudara, mereka berada di tempat tahta iblis, ketika mereka, saudara, berada di zaman Antipas dibunuh di depan mereka. Kesetiaan itu harus diwujudkan di dalam konteks ruang dan waktu yang sulit. Jadi ini sekarang, saudara, sekarang inilah konteksnya, kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk perlihatkan kesetiaan kita, bukan kita lari. Justru kita nggak lari, kita muncul. Ini kesempatan, saudara. Kesempatan bagi saudara dan saya untuk memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Saya mau bicara ini, saudara. Bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan yang saya berangkat dari kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya di Alkitab itu banyak. Kita tidak bisa bahas semua. Tapi saya bagikan kepada saudara ayat-ayat yang kebanyakan merupakan bahan-bahan saat teduh saya.
Saya ingin saudara buka, saya ingin saudara lihat supaya saudara juga mencintai firman. Firman itu hidup kita hanya firman. Saudara percaya enggak kalimat Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Saudara percaya ayat ini? Kalau saudara betul-betul pegang ayat ini, saudara harus hidup dengan firman. Saudara percaya enggak? Manusia hidup dari firman. Saya percaya sepenuhnya. Saya percaya, I cannot live without the words of God. Saya percaya sepenuhnya. Berarti saudara mesti cari firman. Setiap hari. Saudara lihat, Mazmur 23 yang sudah kita tahu semua saudara. Mazmur 23 saudara sekalian itu. Kita biasa memahami Mazmur 23 saudara dengan dengan judul Gembala yang Baik. Gembala yang Baik. Karena kita mengaplikasikan Yohanes 10 masuk ke sini. Betul saudara, tidak salah, Gembala yang Baik. Tapi saya beri istilah yang lain saudara, Gembala yang Setia. Di Mazmur 23 itu saudara adalah bicara tentang Tuhan sebagai gembala yang setia. Kenapa saudara? Karena saat aku lapar dia membimbing, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saat aku haus dia membimbing aku ke air yang tenang. Saat aku sakit dia menyegarkan jiwaku. Saat aku sesat dia menuntun aku di jalan yang benar. Saat aku berada di lembah kekelaman dia menyertai aku. Kesetiaan Tuhan di dalam masa-masa yang sulit, kesetiaan Tuhan di dalam ruang yang sulit, di dalam tempat yang sulit, di lembah kekelaman. Kesetiaan Tuhan diwujudkan di mana, saudara? Di masa apa? Rumput hijau itu lapar, air tenang itu haus. Orang sudah haus, saudara. Terus datang, saudara, tsunami. Bisa minum nggak? Nggak bisa. Maka air yang tenang dibaringkan, saudara, di rumput hijau, dibaringkan di rumput berduri, saudara. Ya. Bukan saja tidak bisa makan, sakit. Jadi saudara, saat-saat itu saudara Tuhan setia saudara mendampingi kita, membimbing kita saudara di dalam ruang dan waktu yang sulit. Waktu kita lapar, haus, sakit, sesat. Waktu kita berada di lembah kekelaman itu tempat saudara. Tuhan setia. Tuhan adalah gembala yang setia. Mari kita buka Kejadian 32. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Kejadian 32 adalah ayat yang luar biasa. Ayat 9 dan 10, kesaksian Yakub. Saya ada banyak kesaksian yang saya ingin saudara buka dan baca juga. Sebagian kita catat saja ayatnya, tapi sebagian kita buka. Kesaksian-kesaksian ini semua saya dapat dari mana? Dari saat teduh yang saya kumpulin dan saya bagikan kepada saudara. Saudara, kejadian 32 ayat 9 dan 10. Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu. Ini sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara, Yakub mengakui dia tidak layak menerima kasih dan kesetiaan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Ketika saudara Ishak memberkati dia dan Esau benci kepada dia, Ribka berkata, larilah kepada pamanmu Laban. Ketika saudara Yakub pergi dari rumah saudara hanya membawa tongkat. Sekarang Tuhan berkati dia dengan saudara 2 pasukan, istri, anak, harta benda. Dia berangkat hanya dengan tongkat, sekarang dia membawa 2 pasukan. Dia berkata, Tuhan, saya tidak layak menerima semua kasih dan kesetiaan yang engkau beri kepadaku. Berarti apa saudara? Yakub sedang bersaksi, Tuhan setia kepada dia mulai dari bawa tongkat saudara. Setiap perjalanan malam, ya, pertemuan di Betel, bergulat dengan Tuhan saudara. Itu semua adalah bentuk-bentuk penyertaan Tuhan kepada dia. Melewati masa yang sulit sampai menyeberangi kesulitan itu. Berangkat hanya dengan tongkat, saudara. Berangkat hanya dengan tongkat. Itu seperti saudara dengar kesaksian orang yang lari hanya dengan baju di badan. Dan sekarang dia punya 25 perusahaan, saudara. Tapi kalau manusia, saudara, tidak jalankan yang Yakub jalankan. Kalau sudah punya 25 perusahaan masih rendah hati tidak? Nah, sudah tidak rendah hati, saudara. Yakub bilang, aku tidak layak menerima semua kasih dan kesetiaan. Dia tahu Tuhan itu memberkati dia. Itu seperti orang yang lari dengan baju di badan, saudara. Sekarang tinggal rumah istana.
Kalau dia ingat kebaikan Tuhan, dia akan berkata seperti Yakub berkata. Tuhan setia kepada Yakub, saudara. Tuhan tidak buang dia, Tuhan tidak tinggalkan dia dalam seluruh kerumitan dia. Tuhan dampingi dia terus hanya dengan satu tongkat menjadi dua pasukan. Karena Tuhan setia dan kesetiaan Tuhan diwujudkan di dalam ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu sama pada Yakub juga saudara bicara ruang dan waktu. Ketika dia lari itu bicara waktu. Waktu aku menyeberangi sungai Yordan itu bicara tentang waktu, saudara. Bicara pulanglah ke negerimu itu bicara tentang ruang. Saudara, kesetiaan Tuhan kepada Yakub dinyatakan saudara di dalam ruang dan waktu yang sulit. Tuhan setia kepada dia. Sekarang tugas saudara dan saya juga setia kepada Tuhan. Di mana? Kapan? Saudara bicara setia, setia itu bukan hanya berhenti di mulut, setia itu harus diwujudkan di dalam ruang dan waktu. Setia kapan dan di mana? Konteks apa setia? Konteks apa? Dalam ruang apa? Dalam waktu apa? Saudara, dalam tempat yang bagaimana? Di saat yang bagaimana? Setia itu harus muncul. 3 statement dari perjanjian lama. Saudara tidak usah buka satu-satu. Karena nanti bagian keempat itu kesaksian saya akan ajak saudara buka. 3 statement, saudara catat saja ayatnya. 3 statement yang saya beri kepada saudara mengenai kesetiaan. 3 statement dari perjanjian lama. Pertama, 1 Samuel 26 ayat 23. Saudara catat saja tempatnya. 1 Samuel 26 ayat 23. 1 Samuel 26 ayat 23, inilah keyakinan kita, inilah keyakinan kita. Keyakinan kita adalah Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Kalau orang tidak mengakui kesetiaan saudara, kalau orang tidak menghargai kesetiaan saudara, enggak apa-apa. Karena Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. 1 Samuel 26 ayat 23. Kalau kesetiaan saudara tidak dikenali orang, tidak dihargai orang, tidak diketahui orang, enggak apa-apa. Karena Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Tunjukkan. Ini keyakinan kita, saudara, ini keyakinan kita. Kalau kita berharap saudara kepada respon manusia, kalau kita berharap kepada respon manusia, semua misionaris gagal. Dalam khotbah yang lalu saya bicara saudara tentang Adoniram Judson. Dalam saudara 12 tahun hanya memenangkan 18 orang. Dalam 12 tahun saudara, orang Myanmar yang menerima Injil diberitakan oleh Adoniram Judson hanya 18 orang. 12 tahun saudara, 1 tahun saudara 1 orang lebih sedikit. Bayangkan saudara dari Januari sampai Desember saudara 365 hari kali 24 jam. Hanya 1 orang yang dimenangkan. Tapi ayat ini sangat menghibur keyakinan kita, saudara. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, setiap orang. Ini kalimat Daud, saudara. Keyakinan, kalimat yang kedua. Komitmen kita, Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5, ini kalimat kedua. Kalimat yang kedua, saudara, kalau tadi keyakinan kita, kalimat kedua komitmen kita. Kita berjanji supaya tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kita berjanji supaya tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Kita berjanji supaya tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Yesaya 11 ayat 5, ini janji kita. Kalau tadi keyakinan kita, apa keyakinan saudara? Ketika saudara setia, apa keyakinan saudara? Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Yang kedua, saudara, janji kita apa saudara? Supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yang ketiga, saudara, doa kita mengikuti perkataan Tuhan dalam Zakaria 8 ayat 8. Zakaria 8 ayat 8. Zakaria 8 ayat 8. Tuhan berkata, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Sekarang kita berdoa, Tuhan, kiranya aku menjadi anakmu dalam kesetiaan dan kebenaran. Kiranya kami menjadi umatmu dalam kesetiaan dan kebenaran. Engkau menjadi Allah kami dalam kesetiaan dan kebenaran. Keyakinan kita, Tuhan akan balas kesetiaan dan kebenaran. Janji kita, jangan pernah menyimpang dari kesetiaan dan kebenaran. Doa kita, Tuhan, jadikan kami umatmu dalam kesetiaan dan kebenaran. Sudah 3 ini saudara. Kita lihat lagi kesaksian. Kalau tadi kesaksian kesetiaan Tuhan kepada Yakub, sekarang kita lihat kesaksian Yoyada dan Zakaria dalam 2 Tawarik 24. Mari kita buka.
2 Tawarik 24. 2 Tawarik 24 saya membaca kesaksian ini dengan gemetar, saudara. Luar biasa. Saudara sekalian, kita tidak mungkin mengkhotbahkan semua ayat. Dan juga nggak membaca semua ayat. Tapi 2 Tawarik 24, beberapa cuplikan harus kita perhatikan hari ini. Karena sangat-sangat luar biasa. 2 Tawarik pasal ke-24, ayat 2. Saya mulai dengan ayat 2, saudara ikuti pembacaan yang saya berikan dan penjelasannya. 2 Tawarik 24 ayat 2, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Imam Yoyada mempengaruhi Raja Yoas sehingga dia hidup dengan benar. Ayat 15. Ayat 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya. Ketika ia mati, ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Raja-raja. Imam Yoyada meninggal dikuburkan di pemakaman raja-raja di samping raja-raja. Karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan terhadap rumah Allah. Dia setia kepada Allah dan setia kepada umat Allah. Sesudah Yoyada mati, ayat 17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah raja, mulai error ini. Sejak itu raja mendengarkan mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Saudara lihat, Yoyada meninggal, mulai error. Ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Yoyada meninggal, saudara, Tuhan bangkitkan Imam Zakaria, anaknya Yoyada, saudara, menjadi hamba Tuhan yang setia. Dia memberitakan firman, menegur dosa orang Israel. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 21. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah Raja Yoas. Yoas sudah lupa semua khotbahnya Yoyada. Yoas sudah lupa firman Tuhan. Yoas sudah lupa berkat Tuhan bagi dia melalui Yoyada. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah Raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Ayat 22. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Yoyada setia kepada Tuhan, Yoyada setia kepada umat Tuhan, Yoyada memberkati Raja Yoas. Dia lupa semua itu. Zakaria setia kepada Tuhan tetapi tidak dihargai oleh Yoas, tidak apa-apa. Tuhan melihat dan menuntut balas. Pada waktu Imam Zakaria dilempar dengan batu sampai mati. Waktu Zakaria dilempar dengan batu sampai mati, dia berdoa pada saat dia mati. Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Saudara lihat, inilah contoh doa yang dijawab setelah orangnya meninggal. Doa dijawab setelah meninggal, bisa nggak? Ini contohnya. Ini contohnya. Saudara setia sama Tuhan, tidak dihargai orang, tidak apa-apa. Saudara setia sama Tuhan, tidak dilihat orang, tidak dipuji orang. Tidak apa-apa, Tuhan lihat. Waktu Imam Zakaria dibunuh, apa salah dia? Tidak ada salah. Tapi Tuhan hitung semua. Mari kita lihat ayat 23. Ayat 23. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka. Dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Semua pemimpin habis dibunuh. Ayat 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang. Namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Tentara Aram sedikit, tentara Yoas banyak. Tetapi tentara Yoas kalah. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah mereka, nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ayat 25. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persekepatan terhadap dia. Karena darah anak Imam Yoyada itu lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud. Tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Imam Yoyada tadi dibilang
meninggal dikuburkan di kuburan raja-raja, tapi Raja Yoas tidak. Tuhan menjawab doanya Zakaria. Kapan doa Zakaria? Persis waktu dia mati. Jawaban kapan? Setelah dia mati. Jadi kalau saudara doa-doa terus tidak dijawab sama Tuhan, jangan kecewa. Besok saudara sudah meninggal, Tuhan jawab. Kenapa Tuhan tidak mau jawab waktu saudara hidup? Lu nggak apa-apa, itu hak Tuhan kok. Yang penting doa saudara dijawab. Banyak doa yang dijawab setelah orang itu meninggal. Banyak yang dijawab, saudara. Orang terus berdoa. John Hus berdoa untuk datangnya reformasi. John Wycliffe berdoa datangnya reformasi. Sampai mereka meninggal belum datang reformasi. Tapi setelah mereka meninggal, Tuhan bangkitkan Luther. Datangnya reformasi. Biarin, tidak apa-apa saudara. Biarin. Kita doa Tuhan tidak jawab, kita setia orang tidak hargai. Tidak apa-apa saudara. Karena Tuhan menghargai. Kita pindah saudara, ke ayat 14. Wahyu 2 ayat 14. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Apa kekurangan jemaat Pergamus? Tadi kelebihan mereka setia. Setia di masa sulit, setia di tempat yang sulit. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka tidak menyangkal iman, mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan. Mereka setia di dalam ruang dan waktu yang sulit. Ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Wahyu 2 ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara sekalian, jemaat Pergamus ada yang setia, tapi ada yang tidak setia. Tuhan itu fair ya. Gereja Efesus ada kelebihan, juga kekurangan. Tuhan fair. Tidak terus melulu kelemahannya yang disorot, tapi kelebihan. Enggak terus melulu yang tidak setia yang disorot, yang setia juga disorot. Selalu saudara perhatikan cara Tuhan selalu mulai dari yang baik baru yang jelek. Selalu yang baik baru jelek. Efesus kelebihan dulu baru kekurangan. Pergamus kelebihan dulu baru kekurangan. Saudara. Kalau kita orang berdosa terbalik, kekurangan terus lupa kelebihan. Ya. Kadang-kadang saudara kekurangan terus, sisanya tinggal satu baris itu kelebihannya. Itu kita orang berdosa. Kalau Tuhan enggak. Selalu kelebihan dulu baru kekurangan. Lihat orang kelebihan dulu baru kekurangan. Lupa kekurangan tidak apa-apa, tapi jangan lupa kelebihan. Saudara lihat ini. Saudara kelebihan dulu, saudara bicara kelebihan dulu, saudara baru bicara kekurangan. Apa kekurangan mereka? Saudara ajaran Bileam. Sebagian orang mengikuti ajaran Bileam. Bukan berarti Bileam itu saudara punya teori mereka bawa ke sini, bukan. Polanya Bileam itu yang mereka pakai di sini. Polanya Bileam itu yang mereka pakai di sini. Apa maksudnya saudara? Saudara tahu dalam bilangan, Bileam itu diminta oleh Raja Moab, Raja Balak untuk mengutuk orang Israel. 3 kali Bileam tidak mau mengutuk. Dia mentaati firman Tuhan, dia tidak mau mengutuk orang Israel. 3 kali dia tidak mau mengutuk. Sampai Bileam mengatakan, sekalipun Balak memberi kepadaku emas dan perak 1 istana penuh, aku tidak akan mengutuk. Bayangkan saudara ya. Ini luar biasa. Bagi saya ini komitmennya Bileam ini harus dikopi oleh hamba-hamba Tuhan dan oleh orang Kristen. Sekalipun Balak memberi kepadaku emas dan perak 1 istana penuh, aku tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tapi saudara setelah Bileam saudara tidak berhasil mengutuk orang Israel, dia jatuh dalam dosa, dia tergelincir. Bilangan 31 ayat 16. Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia kepada Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Bileam memberikan nasihat-nasihat praktis. Bileam memberi nasihat-nasihat praktis. Akhirnya saudara membuat orang Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dan perempuan-perempuan Moab itu membawa mereka menyembah berhala. Ini pola ini yang diambil oleh Tuhan Yesus dan dipakai untuk menjelaskan kepada jemaat Pergamus. Bukan teorinya Bileam, bukan kasusnya Bileam, saudara, tapi modelnya Bileam. Atas nasihat Bileam, perempuan-perempuan itu akhirnya orang Israel berubah setia. Mereka saudara berzina dengan perempuan Moab dan mereka mengikuti perempuan Moab untuk menyembah berhala. Ada bujukan praktis. Ada bujukan praktis. Praktis. Bujukan praktis.
Bujukan praktis yang diberi oleh rasul-rasul palsu pada zaman gereja Pergamus supaya mereka berzina dan menyembah berhala. Bujukan praktis. Bujukan praktis itu artinya apa, saudara? Artinya penjelasannya praktis-praktis semua, bukan teoritis. Bujukan praktis, saudara. Katanya, saudara, mereka dibilangi, gak apa-apa beri korban persembahan kepada dewa-dewa, gak apa-apa. Karena yang diberi itu kan bagian-bagian dari binatang yang gak penting. Umpama saudara persembahkan ekor, ya, persembahkan kaki, kan gak penting. Saudara. Tapi jangan persembahkan kepala. Kepala bawa pulang sendiri buat makan. Saudara. Jadi dibangun narasi-narasi saudara supaya orang itu berbuat dosa seperti gak berbuat dosa. Gitu. Gak apa-apalah. Ya. Semua juga begitu. Saudara. Orang yang nonton pornografi apa punya? Pelajaran. Sejak kapan pornografi jadi pelajaran? Gak apa-apa untuk pelajaran buat nanti nikah. Sejak kapan pornografi jadi pelajaran? Itu saudara, itu namanya anjuran praktis, gak apa-apa. Ya. Itu anjuran praktis saudara, gak apa-apa. Misalnya anjuran praktis yang lain apa saudara? Kalau kamu mau mengalahkan setan, kamu harus mengenal setan. Saya sudah pernah dengar ini sudah 20 tahun yang lalu. Ada pendeta bilang, pendeta yang bisa melayani orang yang pakai narkoba, sendirinya harus pakai narkoba. Saya pernah dengar itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi saudara, pendeta kalau mau melayani anak muda, ya seperti Pak Joshua gini, harus gondrong, anting-anting 5 kiri, 5 kanan. Saudara. Kalau nggak bisa, anak muda sekarang, saudara, Pak Joshua batik-batikan terus, nggak bisa, nggak cocok. Kalau batik-batikan buat orang tua, ya. Anak muda saudara pakai celana 3/4. Ya. Itu bujukan praktis saudara yang diberi kepada mereka. Maka Hendriksen mengatakan saudara, orang-orang Pergamus atau jemaat gereja pada masa itu berada dalam kesulitan. Kenapa kesulitan? Konteksnya apa saudara? Ini skenarionya William Hendriksen. Bukan hanya gereja Pergamus, gereja Tiatira, gereja-gereja yang lain, gereja Smyrna. Saudara. Orang dagang pada masa itu harus mengikuti namanya serikat dagang. Orang dagang harus mengikuti namanya serikat dagang. Serikat dagang itu begini, saudara. Serikat atau kumpulan pedagang beras, kumpulan pedagang sepatu, kumpulan pedagang apa, saudara. Dia nggak boleh nggak ikut, saudara. Dia kalau nggak ikut, mereka tidak izinkan dia berdagang di situ. Jadi dia mau kemana, saudara? Dia pindah ke kota manapun, selalu ada serikat dagang di mana dia harus ikut dan dia harus menjadi anggota. Kalau dia tidak datang, saudara, out dia, nggak bisa dagang di situ. Lalu saudara, serikat-serikat dagang itu saudara mempunyai dewanya masing-masing. Setiap kali mereka berkumpul, saudara serikat dagang itu mereka menyembah dewa mereka. Dan salah satu bentuk penyembahan dalam dewa mereka adalah mengundang pelacur untuk ritual. Pakai pelacur itu ritual saudara. Sekarang orang Kristen kalau jadi pedagang sepatu, dia harus ikut serikat pedagang sepatu. Waktu mereka kumpul mereka bilang dewa kita dewa X misalnya. Tadi yang tabib-tabib itu dewanya itu Asklepius. Lalu saudara dia mesti menyembah dewa itu, dia mesti ikut dalam perjinahan itu, dia mau enggak? Sebagai orang Kristen saudara bagaimana? Ya muncul kemudian saudara muncul ajaran-ajaran praktis, enggak apa-apa. Coba aja kita kan sebagai orang Kristen kan harus berbaur dengan dunia. Supaya kita bisa melayani orang dunia kita harus berbaur. Jangan eksklusif. Saudara sering dengar itu kan? Gak apa-apa kalau kamu memberikan persembahan kepada dewa-dewa itu. Gak apa-apa saudara. Waktu kamu beri persembahan kepada dewa itu. Ini mulai masuk yang lebih doktrinal saudara. Itu di gereja Tiatira minggu depan. Ketika kamu beri persembahan kepada dewa itu saudara. Hatimu untuk Yesus. Boleh gak? Kelihatan masuk akal ya? Kamu beri persembahan, kamu sembahyang sama dewa sembahyang, tapi hatimu Yesus, Tuhan Yesus. Boleh nggak? Saya pakai analogi gini, saudara. Kalau orang itu, seorang suami, berzina sama perempuan lain, boleh nggak waktu dia berzina dia pikir itu istrinya? Boleh nggak? Waktu dia berzina sama perempuan lain, wah iki nyonyaku, ini istriku sendiri. Boleh nggak? Nggak boleh. Masa sama istri aja nggak boleh, sama Tuhan boleh. Tapi mereka diajari, saudara. Mereka dibangun narasi-narasi yang membuat mereka tuh gampang berbuat dosa, gampang berzina. Mereka gampang menyembah, enggak apa-apa, kamu beri persembahan kepada dewa-dewa, enggak apa-apa.
Kenapa? Karena kamu waktu beri persembahan, pikir Tuhan Yesus. Tuh, kalau berzina boleh nggak? Tidur sama perempuan lain atau tidur sama pria lain, anggap suamimu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sama Tuhan boleh. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus dengan keras di dalam surat-surat ini. Saudara, lihat ini. Ada ajaran-ajaran praktis yang membuat gereja, saudara, separuh jalan. Kesetiaan mereka separuh, saudara. Gereja kompromi. William Hendriksen mengatakan gereja tidak disiplin. Gereja mengadakan perjanjian setengah jalan dengan dunia. Oh itu banyak, saudara. Kalau kita berikan contoh-contoh itu bisa kemudian menjadi banyak, saudara. Orang yang pacaran yang berhubungan seks di luar nikah, saudara. Si prianya bilang apa? Enggak apa-apa, kita kan nanti mau nikah. Apalagi yang sudah tunangan, saudara. Sebentar lagi kan nikah. Kan enggak apa-apa. Ya kan kamu sudah jadi milikku kan? Aku milikmu ya. Perempuan-perempuan jangan bego ya. Karena kamu selalu yang rugi. Setelah itu putus, kamu yang rugi. Tapi saudara si pria kamu bilang, enggak apa-apa kan. Hatiku sudah kuberi kepadamu. Dia mungkin playboy, sudah 10 wanita dia ngomong gitu, saudara. Jangan dengerin. Saya baru tadi malam baca Amsal. Amsal bilang, orang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Orang bijak memperhatikan langkahnya. Amsal 14 ayat 17. Orang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Anak-anak perempuan yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan pacarnya. Akhirnya jatuh dalam dosa. Itu kan anjuran-anjuran praktis, saudara. Itu kan anjuran-anjuran, tidak apa-apa kan, kita akan menikah kan. Kita kan sudah jadi satu. Jadi satu dalam Tuhan waktu pemberkatan nikah loh. Sebelumnya belum, saudara. Tidak apa-apa. Lalu saudara setelah jatuh dalam dosa, seumur hidup saudara siapa yang harus tanggung rasa bersalah itu? Siapa yang harus tanggung catatan noda di dalam hidup itu? Ada anjuran-anjuran praktis yang diberi, tidak apa-apa. Ya. Lakukan saja. Itu rasul-rasul palsu membawa model Bileam. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lihat saudara. Pertanyaan keempat. Apa yang terjadi bila mereka tidak bertobat? Ayat 16. Wahyu 2 ayat 16. Bila mereka tidak bertobat, apa yang terjadi? Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Seruan untuk mereka bertobat berarti orang-orang Pergamus itu, jemaat Pergamus yang kompromi, jelas-jelas tidak berkenan kepada Tuhan. Seruan untuk bertobat berarti apa yang mereka lakukan itu salah. Seruan untuk bertobat berarti apa yang mereka lakukan itu salah. Firman Tuhan berkata, jangan jauhilah penyembahan berhala. Firman Tuhan berkata, jauhilah percabulan. Firman Tuhan sudah jelas bilang. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau mereka tidak bertobat, Tuhan datang dan memerangi mereka dengan firman, verbal judgment of the word of God. Saudara, verbal judgment itu ngeri enggak? Verbal judgment itu mengerikan, saudara. Itu sebabnya kenapa saudara verbal abuse itu dianggap sebagai kekerasan. Verbal abuse itu kenapa dianggap sebagai kekerasan? Karena saudara, jangan kira saudara kekerasan itu tempeleng, itu kekerasan ya. Tonjok itu kekerasan. Diludahi kekerasan enggak? Diludahi enggak sakit apa-apa loh saudara. Tapi sakit di hati sampai mati. Di pipi enggak sakit apa-apa kok. Enggak rasa juga saudara. Enggak rasa sama sekali. Cuma sakit di hati bisa sampai mati saudara. Itu sebabnya saudara orang Yahudi tempelengnya pakai punggung tangan. Punggung tangan ini enggak kencang saudara. Begini nih susah loh. Kalau begini ini penuh tenaga saudara. Kenapa dia enggak begini? Karena saudara begini itu saudara ada makna saudara penghinaan, abuse. Ini penghinaan saudara. Maka tempeleng pakai punggung itu kalau orang sudah ditempel itu berarti dia sangat dihina. Verbal judgment, firman saudara yang dipakai, saudara ini firman. You sudah dengar firman ya. Lalu sekarang kamu sudah jalankan. Firman dipakai untuk menghantam. Firman dipakai untuk mengkritik. Firman dipakai untuk menyerang. Itu dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang kompromi, saudara. Belum bicara penghakiman Tuhan yang langsung seperti Bileam sendiri. Mati di dalam peperangan. Mati di dalam peperangan. Orang yang terus
mempermalukan nama Tuhan, ada satu waktu Tuhan stop dia. Karena dia terus mempermalukan nama Tuhan, Tuhan stop dia. Supaya jangan terus mempermalukan nama Tuhan. Berarti Tuhan tidak beri dia kesempatan untuk bertobat. Stop, sudah berhenti aja. Berhenti aja. Saudara sekalian, dan yang terakhir pertanyaan kelima. Apa berkat untuk mereka yang sedang menang? Saudara perhatikan, kita membaca 7 surat ini. Setiap kali diakhiri dengan barang siapa yang menang. Terjemahan yang lebih tepat, barang siapa yang sedang menang. Already and not yet. Barang siapa sedang menang. Saudara jangan memahami janji-janji ini seperti keselamatan itu upah. Kita kebanyakan membaca ayat ini pakai pikiran keselamatan itu upah. Menang berarti orang setia, dia diberikan ini, orang setia diberikan ini. Saudara, lalu seperti orang masuk surga itu adalah upah, bukan saudara. Barang siapa yang sedang menang berarti already and not yet. Dia sudah menang tapi belum sepenuhnya menang. Lalu saudara perhatikan ciri yang kedua saudara. Di dalam berkat-berkat yang muncul saudara dengan versi yang berbeda-beda di 7 surat ini saudara. Selalu bicara soal apa? The presence of God, the presence of Christ, the love of God, the love of Christ, the fellowship with God, the fellowship with Christ. Selalu bicara itu. Kenapa ya? Kan bicara penderitaan mereka begitu sulit, bicara penderitaan mereka begitu berat saudara. Kenapa janji di belakang itu saudara? Seperti fellowship with God, presence of God, presence of Christ, love of God. Seperti biasa saja saudara. Bukan. Karena Tuhan mau mengatakan kepada kita saudara sekalian, ketika saudara dan saya diselamatkan ini saja, it is more than enough. Itu sudah lebih dari cukup. Kita bisa mengalami presence of Christ. Yesus berkata supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika saudara kita diberikan mana yang tersembunyi, apa itu mana yang tersembunyi? Mana yang tersembunyi itu saudara? Di dalam tabut perjanjian. Saudara nanti baca Ibrani 9 ya, sama Keluaran 16. Ibrani 9 saudara, dalam tabut perjanjian ada buli-buli emas, di dalam buli-buli emas ada mana. Mana yang tersembunyi saudara, mengingatkan pembaca akan tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah tempat kehadiran Allah, tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Itu sebabnya Greg Bale mengatakan mana yang tersembunyi adalah gambaran metaforis dari persekutuan akhir zaman dan identifikasi dengan Kristus dan penghargaan bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam jamuan penyembahan berhala. Persekutuan akhir zaman. The fellowship with God, fellowship with Christ, love of God, love of Christ, presence of God, presence of Christ. Itu yang dibicarakan. Saudara. Mana yang tersembunyi, mengingatkan pembaca akan mana di dalam tabut perjanjian. Mereka menerima saudara, the bread of life. Apa sih berkat itu? Bagi kita, kita jangan pahami sorga saudara seperti pikiran dunia kita. Saudara dengar PA tentang sorga di YouTube saudara. Orang suka memahami sorga. Sorga itu apa sih? Emas semua, ya. Makanan semua, cewek semua, buah semua. Pikiran kedagingan kita, pikiran dunia kita bawa ke sana saudara. Apa sih saudara? Yesus berkata di rumah Bapakku supaya di mana aku berada, kamu berada. Bersama terus dengan Kristus, itu apalagi saudara berkat yang lebih besar. Saudara dengar PA tentang neraka. Neraka itu apa saudara? The absence of the glorious God. Tuhan tidak ada. Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh berkat, Tuhan yang penuh kasih itu tidak ada di neraka. Itu poinnya. Kita bisa bersama dengan Tuhan saudara. Diberi batu putih. Batu hitam itu adalah simbol dari ketidakbenaran. Orang yang dianggap bersalah. Batu hitam adalah simbol dari orang yang dianggap bersalah. Greg Bale mengatakan batu putih adalah a pass of admission for special occasions. Batu putih adalah simbol dari tiket masuk ke acara tertentu. Itu acara khusus. Itu sederhananya saudara. Batu hitam adalah simbol orang itu bersalah. Batu putih adalah simbol tiket masuk ke acara khusus. VIP, VIP. Diberi batu putih. Siapa yang diberi batu putih? Mereka yang terus berjuang, memelihara hatinya putih. Tuhan beri mereka batu putih dan Tuhan beri nama baru. Saudara sekalian, nama baru itu adalah nama Kristus, bukan nama kita. Wahyu 19 ayat 12 sampai 16. Wahyu 19 ayat 12 sampai 16 jelas bicara nama baru itu adalah nama Tuhan. Wahyu 19 ayat 12 sampai 16 nanti saudara baca sendiri.
Nama itu tidak ada orang pun yang tahu. Nama itu adalah firman Allah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kepada orang-orang percaya di Pergamus yang setia. Mereka diberi nama Tuhan. Diberi nama Tuhan. Seperti orang kalau di Malaysia diberi datu. Ya. Orang di mana diberi gelar apa, saudara? Diberi nama apa? Diberikan nama yang khusus. Diberikan nama itu penting enggak? Ya. Tadi waktu break, saudara, saya melihat-lihat itu keluarga Billy Graham punya pelayanan, saudara. Nama itu penting enggak? Biar Billy Graham sudah meninggal, tapi anak-anak dia masih KKR puluhan ribu, ratusan ribu orang, saudara. Kenapa? Karena bawa nama Billy Graham. Saya enggak bisa Anthony Stephen Un Graham, saudara. Enggak bisa, saudara. Ya. Enggak bisa. Mereka Franklin Graham, Will Graham, and Lord Graham. Ya. Anak-anak dia, saudara. Mereka bawa nama itu, saudara. Nama itu artinya apa, saudara? Nama itu artinya you will take part. Kamu berbagian. Kamu berbagian, saudara. Maka saudara sekalian, meskipun Billy Graham sudah meninggal, organisasi mereka tidak menjadi Franklin Graham Evangelistic Association atau Will Graham Evangelistic Association. Tetap namanya Billy Graham Evangelistic Association. Websitenya tetap Billy Graham ORG. Websitenya tetap Billy Graham TV. Gak ganti, saudara. Kenapa? Nama itu, saudara, bukan nama yang diberi kepada kita masing-masing, saudara. Nama Kristus yang diberi kepada kita. Kok dibilang setiap orang tahu sendiri ya? Kenapa setiap orang tahu sendiri? Nama Tuhan itu begitu banyak, saudara. Nama Tuhan begitu kaya. Nama Tuhan begitu limpah. Kita baca di Alkitab bilang ada 256 nama, saudara. Itu yang ditemukan, mungkin lebih dari itu nama itu, saudara. Dan saudara, what Jesus mean for you? Setiap orang bisa lain-lain. Jesus is the unspeakable gift of God for me. Setiap orang bisa menerima nama itu berbeda-beda. Karena setiap orang mengalami Kristus secara berbeda-beda. Saya akhiri khotbah ini, saudara, dengan 3 doa saya beberapa hari ini. Dari Mazmur 25. Mari kita buka Mazmur 25. Mazmur 25, saudara. Saya mau tutup khotbah ini dengan 3 doa, saudara. 3 doa. 3 kalimat doa yang saya berharap ini menjadi doa, saudara. Ini doa saya selama beberapa hari ini, saudara. Saya dalam saat teduh Tuhan beri firman ini. Dan saya terus di dalam mana saya pergi, saya ingat 3 doa ini. Pertama, saudara, Mazmur 25 ayat 4a. Mazmur 25 ayat 4a. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ayat 20a. Jagalah kiranya jiwaku. Tuhan, di dalam masa yang sulit ini, jagalah kiranya jiwaku. Yang ketiga, 21a. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Doakan anak-anak saudara, Tuhan, bawalah anakku berjalan dalam kebenaran-Mu. Saudara doakan itu. Saudara doakan pasangan saudara, bawalah dia berjalan dalam kebenaran-Mu. Doa yang kedua, saudara, jagalah kiranya jiwaku. Jagalah kiranya jiwaku. Kalau bukan Tuhan yang jaga jiwa saya, siapa yang sanggup menjaga jiwa saya? Yang ketiga, saudara, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Kiranya firman Tuhan memimpin saudara di dalam perjalanan hidup yang sulit ini. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman. Biarlah setiap kalimat firman Tuhan tanam dalam hati kami dan kami pulang dengan penuh kelimpahan akan firman. Dan Tuhan berkati kami setiap minggu. Karena kami datang bukan mau mendengar perkataan manusia, bukan mau mendengar teori manusia, tapi mendengar berlimpah-limpah perkataan firman. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.